Tumpukan piring yang sudah bersih akhirnya tersusun rapi di atas rak yang ada di dapur. Bella menghela napas sambil menyeka keringat di dahinya. Akhirnya selesai juga semua pekerjaannya. Setelah mengeringkan kedua tangannya pada mesin khusus pengering tangan, Bella melangkah membawa kedua kakinya ke arah dispenser. Tangannya bergerak mengambil air dingin dari benda itu. Segelas kecil air cukup untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering sejak tadi. Tubuhnya terasa remuk dan sangat lelah. Mungkin ini efek karena tadi pagi tenaganya sudah habis terpakai untuk melayani Darren di atas ranjang. Ditambah tadi dia baru saja melakukan pekerjaan yang cukup berat. 2 bak cucian piring kotor ia bersihkan sendirian sebagai hukuman dari Rhea karena keterlambatannya hari ini. Saat Bella sibuk melamun, tiba-tiba ponsel di dalam saku celananya tampak bergetar beberapa detik. Bella mengeluarkan benda pipi itu dari sana dengan kening mengkerut. Sambil menyenderkan tubuhnya ke dinding, tangannya mulai bergerak membuka layar ponselnya yang sudah dihiasi beberapa notifikasi. Ada pesan mutasi dari Darren. Bukti mutasi transfer sejumlah uang yang tadi pagi Darren janjikan ternyata benar-benar pria itu kirim ke rekeningnya. Ada beberapa pesan masuk dari Amora dan yang terbaru ternyata datang dari ayahnya sendiri. Mengabaikan pesan Amora, Bella langsung membuka pesan dari ayahnya. Bella sayang, ayah butuh uang lagi untuk membeli obat kanker adikmu. Maaf ya Bella jika ayah terus-terusan merepotkanmu. Ayah benar-benar merasa tak berguna sebagai orang tua. Ayah. Bella menghela napas sambil menatap langit-langit di ruangan itu. Air matanya menggenang di pelupuk mata, Bella langsung menyeka air mata itu sebelum jatuh membasahi pipi. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menyapa dadanya ketika ia membaca pesan sang ayah tadi. Mencoba melapangkan hati seluas samudera, Bella akhirnya berusaha menguatkan dirinya sendiri. Kamu gak boleh menyerah Bella. Tito masih membutuhkanmu, semangat Bella. Sambil mengangkat kedua tangannya yang terkepal, Bella bergumam sambil memberi semangat pada dirinya sendiri. Tanpa ragu Bella akhirnya membalas pesan ayahnya. Bella akan mengirimkan uang ke rekening ayah. Tolong digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pengobatan kanker Tito. Bella akan terus berdoa dari sini untuk kesembuhannya. Kabari terus keadaan Tito pada Bella ya. Salam untuk Tito, katakan padanya tetap semangat dan jangan putus asa. Dia pasti akan baik-baik saja. Bella menekan tombol send di atas layar ponselnya, setelah itu ia memejamkan mata dan menghela napas panjang. Sejujurnya kalimat semangat itu juga sangat ia butuhkan untuk menyemangati dirinya sendiri. Keadaan Bella saat ini tak jauh lebih baik dari adiknya sendiri. Dia hidup, namun seakan mati. Kehidupan dari awal seakan tidak pernah berpihak padanya. Bella merasa sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan harga dirinya seakan sudah tak ada saat ia memutuskan untuk menjadi simpanan pria bernama Darren. Bella membuka mata dan terkejut saat melihat kehadiran Rhea, kepala restorannya. Nyonya, sedang apa di sini? Bella membetulkan posisi berdiri, sedikit menundukkan kepalanya di hadapan perempuan itu. Harusnya aku yang bertanya padamu Bella, apa kau sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Rhea menatap Bella dengan mata sedikit menyipit. Bella mengangguk. Sudah Nyonya, saya sudah menaruh piring bersih di tempatnya. Bagus, oh iya baru saja Pak Gavendra mencarimu. Dia berpesan padaku untuk menyuruhmu ke ruangannya. Rhea terus menatap Bella. Bella terdiam, lalu menepuk jidatnya sendiri. Ya ampun saya lupa dengan perintah Pak Gavendra tadi. Rhea hanya memperhatikannya saat Bella langsung izin pamit menemui bosnya itu. Dalam hati dia bertanya-tanya. Ada urusan apa Pak Gavendra memanggil Bella ke ruangannya? Bella mengetuk pintu, tak lama Gavendra muncul setelah menarik daun pintu di depannya. Masuklah Bella, aku sudah menunggumu sejak tadi. Senyum menawan hadir menghiasi wajah tampan itu kala ia mempersilakan Bella untuk masuk ke ruangannya.
Wajah Gavendra seharusnya sangat gampang membuat lawan jenisnya tertarik, termasuk Bella. Namun entah mengapa Bella tidak merasakan getaran apapun saat menatap keindahan lukisan tangan Tuhan yang satu ini. Dia hanya mengagumi sosok Gavendra yang selalu bersikap hangat dan ramah pada siapa saja. Pria ini tidak pernah semena-mena apalagi memperlakukan orang lain dengan kasar. Berbanding terbalik dengan pria lain yang dikenalnya. Yang sosoknya bahkan tak pernah absen mengeluarkan kata-kata menyakitkan untuk Bella. Bella merutuki dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba dia teringat pada Darren? Laki-laki itu harus segera dienyahkan dari kepalanya. Bella, duduklah. Tepukan lembut di pundak Bella membuat Bella sedikit terkejut. Bella, ayo duduk, kenapa melamun? Gavendra mempersilahkannya duduk di atas sofa yang ada di ruangannya. Bella langsung membawa arah bola matanya pada meja yang ada di depan sofa itu. Terlihat banyak sekali menu makanan enak yang sudah tersaji rapi di sana. Meski ragu, Bella akhirnya mendaratkan tubuhnya di salah satu sofa itu. Dia melirik Gavendra yang kini tengah sibuk memindahkan beberapa menu ke sebuah piring kosong yang diambilnya. Kau tidak alergi makanan apapun kan? Gavendra meliriknya sejenak. Melihat Bella menganggukkan kepalanya, Gavendra akhirnya melanjutkan kegiatannya. Makanlah Bella. Kau bisa memakan semua makanan yang ada di meja ini. Gavendra meletakkan piring yang telah penuh makanan di atasnya ke hadapan Bella. Lalu ia ikut duduk dan merentangkan kedua tangannya di bahu sofa yang ada di depan Bella. Puan, tidak perlu sampai repot-repot seperti ini, saya bisa makan di luar saja. Bella langsung menolak. Dia tidak enak pada Gavendra. Bella takut ada yang akan salah paham dengan kegiatan makan ini. Apalagi mereka hanya berdua di ruangan ini. Bella tidak mau karyawan lain salah paham atas kebaikan hati Gavendra. Bella, lihat wajahmu. Kau sangat pucat. Dan lagi tidak baik jika kau terus menunda makan seperti itu, kau harus lebih memikirkan kesehatanmu. Gavendra menopang kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Dia membungkukkan sedikit tubuhnya ke depan sambil menatap Bella dengan raut serius. Bella melipat bibir. Dia menundukkan kembali wajahnya, membawa arah bola matanya ke arah makanan yang ada di depannya. Sejujurnya semua makanan itu terlihat sangat mengundang selera makannya. Gavendra hanya tersenyum kecil melihat wajah Bella yang sepertinya mulai tergoda pada makanan-makanan di depannya. Gav akhirnya mendorong piring lain yang berisi spaghetti dengan irisan ikan tuna di atasnya ke hadapan Bella. Ini yang terenak, chef terbaik di sini yang memasaknya. Kau pasti akan ketagihan setelah sekali mencicipinya, ujar Gavendra. Bella tak bisa menolak lagi tawaran Gavendra saat mencium aroma spaghetti yang sangat wangi menguar menyapa indera penciumannya. Pertahanannya seketika runtuh. Sudahlah, terima saja ajakan makan ini, bukankah memang tidak baik menolak rezeki yang datang? Batin Bella berbisik. Sambil meneguk ludah, tangan Bella mulai bergerak mengambil garpu dan sendok di depannya. Dia melilit mie pasta yang terlihat sangat enak itu dengan garpu yang dipegangnya, lalu setelah sejenak membaca doa dalam hati, Bella pun langsung memasukkan mie itu ke dalam mulutnya. Enak tuan, mie-nya sangat enak. Dengan mata berbinar dan wajah bahagia, Bella memuji makanan yang baru saja lewat di kerongkongannya. Benar kan? Aku sudah bilang itu enak. Gav ikut tersenyum bahagia melihat Bella makan dengan lahap. Gavendra terus memperhatikan wanita itu dengan senyum yang tak lepas menghiasi wajahnya. Gavendra tahu ada yang salah dengan dirinya. Sejak pertama kali bertemu Bella, dia langsung terpikat pada pesona gadis ini. Gavendra tak bisa berhenti memikirkan Bella. Jantungnya bahkan mulai merasakan debaran aneh saat ini. Dia tahu ini sinyal alami tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia sepertinya punya perasaan lebih untuk Bella. Dan Gavendra sudah mengambil keputusan di detik di mana Bella baru saja tersenyum manis ke arahnya. Gavendra berjanji pada dirinya sendiri,
dia akan segera menjadikan Bella sebagai wanita miliknya. Miranda melenggang anggun memasuki mansion milik Darren. Begitu sampai di depan pintu masuk, Damian langsung bergerak mendekat untuk menyambutnya. "Nyonya Miranda, selamat datang." Damian membungkukkan sedikit tubuhnya sebagai bentuk rasa hormat. Miranda berhenti untuk membuka mantelnya, lalu dengan wajah angkuh dia menyerahkan benda itu ke tangan Damian. Damian terdengar menghela napas rendah sambil memasang wajah sedikit malas. Jujur kalau bukan karena menghormati pilihan Darren, Damian sebenarnya enggan berinteraksi lama-lama dengan wanita ini. Dia tidak suka sikap Miranda yang suka merendahkan orang lain yang statusnya tidak setara dengannya. Pernah sekali Damian memergoki Miranda menyiram wajah Might di mansion karena Might itu tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Kata-kata umpatan dan hinaan bahkan meluncur bebas dari bibir wanita ini. "Di mana Darren? Jangan bilang dia ada rapat penting lagi malam ini. Aku sudah menunggunya sejak pagi untuk pergi ke butik menjajal baju pertunangan kami. Kau sudah mengingatkan dia tentang itu kan?" Sambil terus berjalan melenggokkan tubuhnya dengan gaya bak model internasional, Miranda melirik Damian yang membuntut di belakangnya. "Tuan Darren ada di kamarnya. Saya sudah memberitahunya mengenai pesan Nyonya pagi tadi. Apa Nona mau menunggu di bawah saja, biar saya yang panggilkan beliau ke sini," tawar Damian. Miranda menghela napas jengah. "Aku tidak mau menunggu lagi. Aku akan langsung ke kamarnya." Damian akhirnya membiarkan Miranda melewati lorong panjang menuju kamar utama. Saat sudah sampai di depan ruangan yang ditujunya, Miranda langsung membuka handle pintu tanpa dipersilakan. "Darren!" Miranda berteriak sambil melempar tasnya ke atas ranjang king size yang ada di sana. Darren yang baru saja keluar dari kamar mandi terkejut saat melihat kedatangan Miranda yang tiba-tiba. "Miranda, kau di sini." Darren menghentikan pergerakan tangannya yang sedang menyugar rambutnya yang basah. Miranda tersenyum lebar. Langkahnya mendekat ke arah pria itu dengan tatapan yang tak lepas memperhatikan setiap jengkal tubuh atletis Darren yang kini hanya berbalut handuk putih yang tersampir di pinggangnya. Ternyata tubuh Darren lebih sempurna dari Peter. Pahatan yang indah itu terlukis nyata di hadapannya. Kenapa Miranda tidak pernah sadar dengan pesona yang dimiliki oleh suami dari mendiang kembarannya itu? "Kau baru selesai mandi sayang." Miranda menyentuh permukaan dada Darren yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Darren menahan napas, belayan itu mulai menyentuh permukaan kulitnya yang masih lembab, arah bola matanya perlahan turun untuk memperhatikan gerakan tangan Miranda yang mulai menggoda bagian-bagian sensitifnya. "Seperti yang kau lihat. Aku baru selesai berendam air hangat," jawab Darren akhirnya. "Pantas saja, tubuhmu sangat." Miranda mendekatkan wajahnya ke depan dada bidang Darren. "Harum," lanjut Miranda sambil mulutnya mengerucut ke depan untuk memberi satu kecupan manja di sana. Darren hanya menutup matanya tanpa bereaksi apa-apa. Tidak ada gelenyar aneh. Tubuhnya tak bereaksi apapun. "Aku akan memakai bajuku dulu." Darren malah meninggalkan Miranda di tempatnya. Pria itu berjalan menuju lemari pakaiannya. Miranda memperhatikan punggung Darren yang menjauh. Wajahnya langsung berubah kesal. Kenapa Darren seperti terkesan terus menghindarinya di setiap kesempatan yang ada? Karena tak ingin membuat suasana di antara dirinya dan Darren kembali kisruh, Miranda akhirnya mengabaikan prasangkanya itu. Dia memilih duduk di bibir ranjang, memainkan ujung rambutnya yang bergelombang sambil memperhatikan Darren yang sedang sibuk memilih pakaiannya. Laki-laki itu mengambil setelan kemeja hitam dan celana panjang dari dalam lemarinya. "Kau tidak lupakan kita akan ke butik malam ini?" tanya Miranda. Aku tidak lupa. Maaf karena tadi hari ini sangat sibuk, tidak sempat mengabarimu Mir." Darren memakai celana itu untuk menutup kaki panjangnya. Miranda terus memperhatikan dengan memajukan bibir bawahnya ke depan. "Aku tahu kamu memang selalu sibuk selama ini. Tapi yang aku heran,
Kenapa belakangan ini kau semakin sulit untuk dihubungi, bahkan untuk sekadar mengangkat panggilan telepon dariku pun kau sama sekali tidak punya waktu, Darren. Kegiatan Darren yang sedang mengancingkan kemejanya kontan terhenti. Dia menghela napas sejenak, kemudian membalik tubuh menghadap wanita itu. Miranda menyilangkan kedua kaki jenjangnya. Dia menatap Darren dengan wajah cantiknya yang terlihat kesal. Maaf, terkadang aku memang tidak selalu memainkan ponselku, ucap Darren mencari pembelaan. Alasan. Miranda melengoskan wajah, cemberut berat. Darren mendekat lalu duduk di sampingnya. Jangan ngambek. Aku kan sudah menjelaskan alasanku, kau tahu kan aku sibuk mengurus bisnisku. Darren meraih tangan Miranda lalu mengecup lembut punggung tangannya. Diam-diam Miranda tersenyum kegirangan. Ternyata Darren masih mau membujuknya, dia pikir Darren akan abai lagi seperti waktu itu. Aku mengerti, tapi tolong luangkan sedikit waktumu untukku Darren, aku benar-benar merasa kesepian selama ini. Kau terlalu sibuk dengan duniamu. Miranda kembali membawa tatapannya pada pria itu. Mulai menyetel akting terbaiknya di depan laki-laki itu. Garis wajah yang dibuat sedih dan helaan napas penuh keputusasaan akhirnya membuat Darren terjebak dalam rasa bersalah. Maaf, aku janji kau tidak akan merasa kesepian lagi. Aku akan mulai intens menghubungimu. Darren akhirnya membawa tubuh Miranda dalam pelukannya. Dia mengecup kepala Miranda, berharap bisa menebus sedikit kesalahannya karena sudah membuat Miranda sedih. Janji. Miranda mendongakkan wajahnya menatap Darren. Darren mengangguk sambil tersenyum lembut. Janji. Malam yang berlalu tanpa kesan mendalam untuk Darren. Dia baru saja pulang dari kegiatannya menjajal baju untuk acara pertunangannya yang tinggal menghitung hari. Hah, kenapa dengan diriku? Saat melihat gaun-gaun cantik di butik tadi, aku malah membayangkan Bella yang memakainya. Bodoh, ada apa denganmu Darren? Apa kau sudah gila? Darren meraup wajahnya sambil menghela napas berat. Dia kebingungan dengan perasaannya sendiri. Entah apa yang terjadi, belakangan dia semakin dibuat heran dengan isi pikirannya. Harusnya dia fokus pada Miranda, tapi yang terjadi malah selalu Bella yang muncul di benaknya. Sial. Darren menjatuhkan tubuh besarnya di atas kasur. Sambil menghela napas dalam, Darren akhirnya mencoba memejamkan rapat kedua matanya. Perasaan asing itu harus segera diusir, apapun alasannya, perasaan itu tak boleh sampai mengganggu hubungannya dengan Miranda. Bella, kamu kemana aja sih? Tanya Amora yang pagi itu sudah menyambangi kamar kos Bella. Amora menjatuhkan tas dan tubuhnya di atas ranjang baru di kamar sempit itu. Mengenyahkan rasa penasarannya pada ranjang baru Bella, Amora kembali menatap lurus sahabatnya itu. Sejak 2 hari ini Bella benar-benar tak pernah menjawab panggilan teleponnya, bahkan satu pesan darinya pun tak ada satu pun yang Bella balas. Karena khawatir dengan keadaan Bella, Amora akhirnya nekat mendatangi Bella ke sini. Kamu kemana aja? Jawab aku Bel. Kembali Amora melontarkan pertanyaannya. Bella mengatupkan bibir sambil meremas kedua tangannya sendiri. Wajahnya kelihatan gugup. Dia memang sengaja menghindari Amora. Bukan karena dia sedang sibuk bekerja part-time belakangan ini, tapi alasan lainnya karena Bella ingin mulai menjaga jarak dengan sahabatnya ini. Semua karena permintaan Darren yang menyuruhnya menjauhi Amora waktu itu. Bella terpaksa melakukan semua ini. Aku sedang sibuk Mor, kebetulan aku baru saja diterima bekerja di salah satu restoran yang ada di pusat kota. Oh ya, kenapa gak cerita sama aku? Wah selamat ya. Aku seneng banget dengernya. Amora langsung berdiri dan memeluk erat Bella. Bella menghela napas dalam. Ya Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menjauhi Amora? Sedangkan Amora selalu mendatanginya setiap kali ia hilang dari pandangan matanya. Kenapa gak balas pesan aku? Kamu kan bisa mengabariku Bel. Amora melepas pelukannya,
lalu menatap Bella dengan sepasang mata yang menyipit kesal. Maaf Mor, aku memang tidak sempat memegang ponselku belakangan ini. Bella menundukkan wajahnya. Merasa bersalah karena harus berbohong pada Amora mengenai alasan sebenarnya. Ya sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku mengerti kamu pasti kelelahan karena pekerjaan barumu itu. Yang penting kamu baik-baik saja Bella. Aku kesini karena khawatir kamu sakit, ujar Amora. Bella semakin nelangsa mendengarnya. Sikap Amora yang terlalu baik padanya ini membuat Bella semakin sulit untuk menjauhinya. Kamu udah sarapan? Tanya Amora. Bella menggeleng. Aku baru saja selesai membuat sandwich isi telur. Kamu mau Mor? Mau dong. Amora bersorak kegirangan sambil bertepuk tangan meriah. Tingkahnya membuat Bella akhirnya tak dapat menahan senyum di bibirnya. Tunggu di sini, aku akan mengambilnya untukmu juga, ucap Bella. Oke. Amora mengacungkan jempolnya. Dia kembali duduk di bibir ranjang. Sambil menunggu Bella kembali dari dapur, Amora mengendapkan pandangannya ke segala arah. Tak ada yang menarik di kamar Bella, namun kain panjang bermotif abstrak yang menggantung di dekat tas Bella seketika berhasil menarik perhatiannya. Amora akhirnya berdiri dan membawa langkahnya ke arah dinding tempat benda itu tergantung. Kain panjang itu tampak tak asing, karena Amora yakin pernah memegangnya secara langsung saat memilihnya di toko beberapa waktu yang lalu. Kain itu keluaran terbaru dan yang dia tahu benda itu adalah kain limited edition. Stok yang Amora beli waktu itu adalah stok terakhir di kota ini. Bukankah ini dasi ayah? Aku ingat betul menghadiahkan dasi ini saat ayah ulang tahun kemarin, kenapa dasi ini bisa ada di sini? Amora benar-benar syok, tangannya memegang permukaan kain itu dengan perasaan yang mulai menerawang. Tekstur yang sama, kelembutan yang sama. Dasi bermerek terkenal ini jelas adalah barang asli. Dengan wajah yang berubah tegang, kepala Amora kini mulai dipenuhi dengan banyak tanda tanya.